Merah Putih, One for All. Ketika patriotisme dijual dengan harga murah, dibungkus mahal. Gua nggak tahu ya, apakah ini memang proyek animasi nasional atau cuma eksperimen sosial yang kebetulan nyasar ke bioskop. Tapi satu hal yang pasti, Merah Putih, One for All ini bukan sekadar film. Ini adalah perwujudan nyata dari pepatah legendaris. Selesai nggak selesai, dikumpulkan. Bedanya, kalau di sekolah kamu cuma dapat nilai 6, di sini mereka dapat anggaran 6,7 miliar. Iya, miliar, bukan ribu. 6,7 miliar buat sebuah karya yang kualitasnya bahkan kalah sama cutscene game HP gratisan yang muncul tiap kamu nyalain wifi. Anggaran sultan, kualitas gratisan. Mari kita bahas yang paling bikin netizen panas dulu. Anggaran 6,7 miliar itu bukan duit receh bro. Itu duit yang kalau dibelikan bakso bisa bikin seluruh penduduk satu provinsi makan kenyang sambil minum es teh manis. Tapi di tangan tim Merah Putih, One for All, duit itu berubah jadi visual yang kaku, lighting yang bikin suasana kayak sore mendung di kota mati, dan model karakter yang ternyata ketahuan beli di toko aset 3D online. Iya, kamu nggak salah dengar. Karakter utama yang seharusnya jadi ikon bangsa ternyata dibeli paketannya di Revolution Content Store dengan harga sekitar 700.000. Kita nggak nyalahin beli aset ya, itu hal wajar buat project indie. Tapi masalahnya, ini proyek nasional. Dengan duit segede itu, masa iya nggak bikin karakter orisinal? Minimal ganti rambut lah, atau kasih baju custom biar nggak ketahuan banget kalau ini karakter instan. Animasi yang terjebak di tahun 2010. Kita semua tahu perkembangan animasi udah gila-gilaan. Studio luar negeri bahkan studio kecil-kecilan di YouTube udah bisa bikin visual yang luwes, pencahayaan realistis, dan ekspresi karakter yang hidup. Tapi di sini, gerakannya kaku kayak robot yang lowbat. Mulutnya kadang ngomong tapi nggak sinkron sama suara. Ada adegan jalan kaki yang literally kayak copy-paste dari template animasi tutorial pemula. Lighting, boro-boro sinematik. Ini kayak nonton render mentah dari Blender tanpa efek sama sekali. Bahkan ada scene yang jelas-jelas belum dirapihin pencahayaannya, jadi warna kulit karakter berubah-ubah nggak jelas. Kalau tujuannya bikin nuansa retro, oke lah. Tapi ini kan nggak dimarketin sebagai film komedi absurd. Ini dipromosikan sebagai film patriotik nasional, ya harusnya minimal layak ditonton di tahun 2025, bukan 2010. Storytelling, klise, and eksekusi setengah matang. Oke, visual udah jeblok, mungkin kita bisa berharap dari ceritanya. Patriotisme, persatuan, one for all for one, kedengerannya epic kan? Sayangnya, eksekusi ceritanya bener-bener textbook. Semua karakter kayak cuma ada buat nyampein pesan moral, bukan hidup sebagai manusia atau tokoh fiksi yang punya emosi dan motivasi. Dialognya kaku, kayak hafalan naskah upacara bendera. Ada momen yang seharusnya mengharukan, tapi malah bikin gue pengen nyeruput kopi sambil mikir, kok gue nggak ngerasain apa-apa ya? Dan yang bikin tambah nyesek, pace ceritanya aneh. Ada bagian yang terburu-buru, kayak takut durasi kelamaan, tapi ada juga bagian yang kelamaan nongkrong di satu scene nggak penting. Jadi, emosi penonton nggak pernah bener-bener kebangun. Kesalahan detail yang bikin malu. Film ini juga kayak akan easter egg yang nggak disengaja, alias kesalahan konyol yang bikin netizen auto screenshot dan sebarin di medsos. Contohnya, papan tulisan berbahasa Hindi yang lupa dihapus dari aset. Bayangin, ini film tentang kebanggaan Indonesia, tapi tiba-tiba ada teks asing nyempil. Ini kayak kamu bikin baju merah putih, tapi label made in China-nya masih nempel. Hal-hal kayak gini menunjukkan minimnya kontrol kualitas. Bahkan di project YouTube amatir pun biasanya dicek lagi sebelum dipublish. Kalau di sini sampai lolos, berarti ada dua kemungkinan. A, memang nggak sempet dicek, atau B, dicek tapi nggak dianggap masalah. Dua-duanya sama-sama nyedihin. Nah ini adegan yang entah sengaja atau kebetulan, tapi bener-bener kayak copy-paste dari game Battle Royale. Kamera masuk ke sebuah gudang dan jereng, deretan senjata rapi berjajar di rak kayak lo baru aja ngeloot supply drop di PUBG. Gue nonton dan mikir ini apaan cok, ini lagi mau perang atau gimana nih, ada senjata PUBG Mobile. Gue jadi inget main PUBG Mobile. Anjing, kocak parah sih. Terus ada scene burung, nah tiba-tiba suara burungnya jadi suara monyet. Ini beneran bikin gue ngakak nggak karuan. Lagi ada scene burung, harusnya itu pakai suara burung berkicau. Tapi di tengah-tengah, suara burungnya berubah jadi suara monyet dong.
Nggak tahu itu SFX-nya dicampur asal atau file audionya ketuker, tapi yang jelas momen ini nyabut semua mood serius yang mau dibangun. Kalau ini film komedi absurd sih oke-oke aja, tapi ini kan film patriotik. Jadi rasanya kayak lo lagi upacara bendera, terus tiba-tiba ada anak yang mainin ringtone dangdut. Reaksi netizen, dari meme sampai roast massal. Kalau kamu lihat medsos, isinya roasting berjamaah. Ada yang bilang ini kayak project PPKan anak SMA yang dikerjain seminggu sebelum deadline. Ada yang bilang nonton kursi bioskop kosong lebih menghibur. Ada yang bikin perbandingan dengan Upin Ipin, yang notabene anggarannya jauh lebih kecil tapi hasilnya jauh lebih niat. Dan yang paling savage, ada netizen yang bilang merah putih, one for all for money, one for nothing. Sakit sih, tapi ya susah dibantah. Respons produser, santai bro. Ketika dikritik, produsernya bilang, senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Gua ngerti sih maksudnya mungkin biar nggak kebawa emosi, tapi di saat publik mempertanyakan transparansi dana dan kualitas produksi, respon kayak gini malah terkesan nyolot dan nggak profesional. Bukannya menjelaskan proses kreatif atau kendala teknis, malah ngelempar komentar yang bikin orang makin geram. Ibaratnya, orang nanya kenapa makanannya basi, kok jawabnya, ya udah sih, yang ngomentarin biasanya nggak bisa masak. Apa yang bisa dipelajari? Gue bukan cuma mau nge-roast tanpa solusi. Kalau industri animasi nasional mau maju, ya harus ada transparansi penggunaan anggaran, tim kreatif yang ngerti standar industri sekarang, QC, quality control, yang ketat biar detail konyol nggak lolos, investasi di talenta lokal, bukan cuma beli aset jadi, karena kalau enggak, kita bakal stuck di lingkaran setan proyek nasional yang mahal, tapi hasilnya bikin malu. Kesimpulan, patriotisme bukan excuse untuk karya asal. Jadi, patriotisme itu keren. Film nasional juga penting. Tapi cinta tanah air bukan berarti kita harus menelan mentah-mentah semua karya berlabel nasionalisme tanpa kritik. Justru kritik itu perlu biar ke depannya lebih baik. Merah putih, one for all ini harusnya jadi pelajaran berharga. Bukan cuma untuk pembuatnya, tapi juga buat penonton. Bahwa kualitas itu nggak bisa dibohongi. Anggaran gede nggak otomatis bikin karya bagus kalau eksekusinya setengah hati. Kalau lo tanya gue, apakah film ini layak ditonton? Jawaban jujur, layak. Kalau lo lagi pengen marah-marah sambil ngetawain absurditas. Karena di sini, lo bakal dapet paket lengkap. Drama, komedi nggak sengaja, dan rasa frustrasi nasional. Bayar tiketnya kayak bayar karcis masuk wahana horor. Lo masuk dengan ekspektasi tinggi, keluar dengan rasa campur aduk antara kecewa dan pengen cerita ke semua orang betapa absurdnya yang barusan lo tonton.